Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah, pada kesempatan malam kali ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di acara ngajaga rutin 2 pekan sekali insyaallah, dan tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita, manusia terbaik, qudwah, uswah, contoh bagi mereka yang menginginkan kehidupan di dunia berjaya, bahagia, damai, selamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ngariung kembali. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk memperbaiki diri, menambah ilmu, mengantarkan keluarga kita makin sakinah, atau yang belum dapat jodoh segera dipertemukan oleh Allah. Karena ini juga salah satu upaya teman-teman untuk bisa mempersiapkan rumah tangga kita yang lebih baik, dan Allah tahulah Allah tahu usaha kita, Allah tahu upaya kita, kemudian juga ini juga mudah-mudahan menjadi wasilah anak-anak kita yang sudah punya anak disoleh-solehakan oleh Allah. Karena kita hadir di bumi Allah, di rumah Allah, di tempatnya yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjidnya Allah, maka niatkan pula untuk memakmurkan masjid Allah. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang perceraian dan perselingkuhan. Apakah sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup gitu Karena memang sekarang banyak yang tasahul. Tasahul itu apa menganggap sepele atau bermudah-mudahan, ngagampangkeun lamun cek orang Sunda mah atau cek orang Sunda mah ngamomorekeun. Ngamomorekeun itu apa menganggap sepele urusan cerai, urusan selingkuh gitu Bahkan kalau mungkin ada sebagian orang mengatakan kalau enggak selingkuh mah enggak asik hidupnya gitu enggak ada tangtangan gitu Gagah gitunya seni neraka menikah ditangtang gitulah naudzubillah. Nah, ala kulli hal kenapa bisa disebutkan sebagai gaya hidup? Karena saking banyaknya, saking gampangnya, saking mudahnya. Ini di semua dimensi teman-teman. Walaupun saya nggak punya data di lembaga pendidikan gimana misalkan perselingkuhan di dunia pendidikan, di dunia pemerintahan misalkannya, atau di beberapa atau di instansi, atau misalkan di kegiatan sosial, termasuk juga mungkin di beberapa aktivis-aktivis dakwah juga terjadi beberapa perselingkuhan naudzubillahi min dzalik. Dan ini menjadi kekhawatiran buat kita semua teman-teman sekalian. Kalau tentang perceraian ini saya hanya membacakan saja teman-teman. Ini ada dari website dataindonesia.id jumlah kasus perceraian di Indonesia. Ini menurut data statistik Badan Pusat Statistik, saya bacakan teman-teman. Hari ini kita nggak ada slide Terdapat 516.344.000 Jadi 516.344.000 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022. Oh Masya Allah 500.000 lebih pasangan Jumlah tersebut meningkat 15,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 447.000. Itu menurut Badan Statistik atau Badan Pusat Statistik tentang kasus perceraian. Jadi
mengerikan ya teman-teman sekalian. Jadi 500.000 lebih ya di 1 tahun di 2023 itu terjadi perceraian. Berarti 500 pasangan ya, berarti 1 juta orang ya bercerai. Kurang lebih begitu. Dan disebutkan ya penyebab yang paling tinggi itu adalah mana tadi tanya? Ya, oh ini. Penyebab yang paling tinggi itu satu perselisihan dan pertengkaran. Oh, ya. Yang kedua masalah ekonomi dan yang ketiga adalah meninggalkan salah satu pihak ya, baik suami ataupun istri. Bahkan ada yang juga KDRT ya, ada juga yang disebabkan murtad, ada yang juga disebabkan dihukum penjara, ada juga disebabkan perjudian. Tapi yang paling tinggi ini adalah 284.000 dari 516.000 itu adalah perselisihan dan pertengkaran. Ya saya kira ini data ini ya menjadi evaluasi buat kita ya. Kenapa perceraian itu banyak terjadi? Ternyata kasusnya bukan masalah ekonomi ya, bahkan KDRT itu menempati poin keempat ya setelah ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak. Ya, jadi Masya Allah teman-teman sekalian, ini diantara penyebab perceraian terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat ya penyebab terbesar ini hampir setengahnya 50%-nya lebih itu tentang perselisihan dan pertengkaran. Begitu ya, perselisihan dan pertengkaran. Sehingga ya banyak sekali teman-teman sekalian terjadi perceraian. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Ya, karena ini sudah terjadi dan mudah-mudahan kita juga bisa dilindungi oleh Allah ya. Gimana cara kita mengatasinya supaya tidak terjadi perceraian? Walaupun kita juga harus adil ya teman-teman. Menilai perceraian itu tidak selalu buruk ya, karena cerai talak ataupun cerai gugat ya, kalau dalam istilah syariat mungkin khulu ya, di mana istri menceraikan suami gitu. Itu juga ada aturannya dalam Islam. Memang Islam tidak mengatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Nah, itu kan keyakinan agama lain. Makanya daripada bercerai mereka lebih baik berzina. Nah, ini kan parah gitu ya, bukan begitu. Tetapi Islam punya pintu yang namanya talak, pintu namanya cerai. Bahkan ada juga rujuk ya dalam Islam begitu. Bahkan talak itu ada beberapa bagian, ada beberapa tahapan. Ada talak 1, talak 2 atau talak bain ya, talak roj'i, maaf, talak yang bisa kembali, ada juga talak bain kubro. Yang ketiga ya, maka teman-teman sekalian Islam punya ruang untuk itu. Tetapi ya ini juga tidak bermudah-mudahan karena sesuatu yang tidak disukai oleh Allah ya. Bahkan ada satu riwayat hadis walaupun sebagian ada yang mengatakan doif tapi juga dipakai oleh para ulama, Abu Qadul halali indallahi at-talaq. Ya, satu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah talak. Dan saya kira tidak ada ya orang yang cita-cita menikah karena ingin talak gitu. Ada enggak? Saya menikahi kamu karena saya suatu saat ingin berpisah dengan kamu. Kan liarnya nggak ada lah ya. Ya dari awal saya kira ya menikah walaupun judulnya teh non dina film teh Married by bukan persetujuan teh non Married menikah dengan persetujuan gandengan. Eta ya filmna ya. Apal teh teteh akang-akang teu apalnya. Saya oke udah nonton sih ya. Ya jadi teman-teman sekalian, tapi pada umumnya nggak ada orang nikah untuk berpisah ya, sepakat ya. Orang menikah karena ingin menyatukan kebahagiaan ya pada umumnya ya, pada umumnya. Orang menikah karena ingin merawat rasa cinta, bahkan ingin menyambungkan cinta yang lebih terjaga gitu ya. Tetapi kenapa pada akhirnya harus terjadi talak, terjadi cerai, ya iman. Ada beberapa sebab ya, menurut saya ini kenapa orang bermudah-mudahan, nah ini ya, bermudah-mudahan. Jadi nggak gampangkan gitu. Yang geus lah supaya kita mah cerai gitu ya. Ya gitu ya, udahlah kita mah kita udah nggak merasa saling cinta ya udah gitu. Ya
kita cerai aja misalkan begitu. Disangkanya kalau bercerai kemudian urusan jadi lebih mudah, kemudian dia akan mendapatkan yang lebih baik. Nah, enggak begitu teman-teman. Ya, cerai itu ribet ya. Daripada cerai lebih baik tidak. Ya, betul, sepakat? Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa, ini menurut saya, kita bisa sharing ya teman-teman, nanti kita banyakin tanya jawab lah ya. Ini juga untuk mempersiapkan diri gitu ya. Yang pertama adalah karena mindset tentang pernikahan yang keliru. Ya, mindset tentang cara berpikir tentang rumah tangga yang keliru. Maksudnya gimana, Bah? Maksudnya melihat rumah tangga itu ya seperti enggak ubahnya transaksi bisnis atau ikatan perjanjian dengan instansi bisnis gitu atau di apa namanya di perusahaan yang bisa dibatalkan kapan saja, yang satu perusahaan selesai bisa ganti ke yang lain. Nah, ini masalah. Ya, masalah. Ya, makanya kenapa apa namanya itu di Al-Qur'an disebut mindset inilah yang membuat kita tidak punya usaha yang kuat. Kita tidak punya gudang kesabaran yang luas. Gudang kesabaran yang banyak. Ya, kenapa kita tidak punya hati yang lapang gitu? Ya, kenapa? Karena mindset bahwa pernikahan, rumah tangga itu ya hanya hanya menghalalkan hubungan biologis. Gitu ya. Hanya itu. Itu pun tidak salah dalam Islam. Jadi boleh nggak Bah kalau tujuan pernikahan itu supaya syahwat saya terjaga? Ya boleh. Bahkan Nabi mengatakan satu di antara 3 orang yang berhak ditolong oleh Allah adalah orang yang menikah karena ingin menjaga dirinya. Itu wajib ditolong oleh Allah tuh. Jadi boleh nggak kalau kita misalkan nikah ya atau ada seseorang menikah karena ingin menjaga syahwatnya? Ya boleh, memang itu yang dianjurkan. Ya, tetapi ingat bahwa pernikahan bukan hanya sebatas menghalalkan hubungan biologis. Ya, bukan hanya sebatas itu gitu ya. Ya, tidak sebatas itu teman-teman sekalian. Walaupun itu bagian daripada pernikahan. Boleh? Boleh. Ya enggak salah, makanya kenapa ada disuruh dulu lihat dulu kan? Betul enggak? Ya, kenapa? Karena fa innahu ya apa namanya dalam bahasa hadis supaya kamu lebih langgeng kan begitu. Maka lihat dulu, itu kan nasihat Nabi kepada Mughirah bin Syu'bah. Nabi menasihatkan kepada Mughirah bin Syu'bah, ya unzur ilaiha, nador dulu kamu ke perempuannya, ulah beli ucing dina karung gitu kan ya. Langsung bogoh, langsung nikah, langsung akad ya, pas ditinggali enggak sesuai harapan kan begitu. Makanya yang belum nikah ya betul agama itu adalah agama itu menjadi prioritas utama. Sepakat ya? Kalau lihat calon teteh akang-akang yang belum nikah, panduan pertama itu adalah agamanya. Ya, tapi teknisnya lihat dulu fisiknya. Kalau teknis namanya ya jadi teknisnya ini bukan kata saya, ini kata ulama, kata Imam Ahmad. Teknisnya itu begini. Jadi Anda lihat dulu ya calon Anda itu cantik atau ganteng. Atau setidaknya sesuai selera Anda lah ya. Ari cantik ganteng ada relatifnya. Betul ya, ganteng relatif, tapi lamun goreng patu biasanya mutlak sepakat ya gitu biasanya. Walau alam. Ya, teteh akang-akang kalau belum nikah misalkan lihat dulu ya. Yang pertama fisiknya lihat. Yang kedua lihat agamanya. Kalau fisiknya oke, cukuplah buat saya misalkan ya. Tapi ternyata agamanya nggak nutup aurat misalkan begitu ya. Atau calon laki-lakinya nggak sholat misalkan, udah tinggalin. Nah, jadi jangan dulu lihat dulu agamanya. Ya, orang kedenger rajin sholat, oh dia dengar, tapi ternyata pas lihat fisiknya misalkan nggak sesuai selera kita, selera atau naonnya kos kana mie Indomie wae selera. Ya, seleraku ya nggak sesuai dengan apa ya? Kriteria lah begitulah, rada lemes lah ya. Sesuai dengan kriteria. Iya tuh mancung lain selera saya misalkan atau enggak kriteria saya misalkan. Nah, jadi akhirnya kita nolak karena agamanya, kan itu nggak boleh, berat. Paham ya? Ya, jadi kalau teknisnya karena mungkin ada beberapa yang belum nikah di kita. Jadi lihat ya cantiknya dulu atau ganteng parasnya dulu, ya baru dilihat agamanya. Kalau misalkan dilihat agamanya jelek, nah baru kita tolak. Walaupun parasnya sudah ganteng, tampan ataupun sudah cantik.
Tapi kalau agamanya dulu lalu kita nolak gara-gara fisiknya, nah ini bahaya. Ini yang hati-hati. Gampang, paham nggak maksudnya? Jadi kalau agama itu prioritas, tapi kalau teknis lihat dulu, fangdur ilaiha, nador, lihat dulu ya. Itu dibolehkan kalau untuk menikah. Salah satu pandangan yang dibolehkan kepada bukan mahram itu diantaranya adalah melihat untuk dinikahi. Ya, untuk dinikahi. Wallahu alam, bukan untuk dinikmati ya. Melihat untuk dinikahi. Ini mohon maaf harus karena ada juga kan yang modusnya ta'aruf tapi ninggalian aurat kan? Ada enggak? Ada ya? Naudzubillahi min dzalik ya. Modusnya ta'aruf tapi minta dulu dibuka auratnya gitu kan ya, dibuka kerudungnya. Ini kan ta'aruf supaya saya enggak beli kucing dalam karung, dibuka akhirnya diperlihatkan auratnya. Nah, ini naudzubillah ya. Semoga Allah menjaga kita. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman karena mindset pernikahan yang keliru. Itu menyebabkan kita mudah melakukan perceraian. Jadi dianggapnya ya biasa gitu ya. Nikah itu sesuatu hal yang ya ngan saukur ngumpul gitu ya. Saukur menghalalkan hubungan biologis. Yang kayak begini nggak akan bertahan lama, serius. Ya, jadi saya itu pernah ditanya oleh anak mahasiswa S2 lah dari ITB. Dia belum, tapi sekarang udah nikah alhamdulillah, sudah punya anak satu. Dulu sebelum nikah dia tanya, "Bah, nanti kalau nikah bosan mual." Nah itu ya. Saya dulu nggak kepikir juga gitu ya, untung udah nikah kan gitu kan ditanyanya kan gitu. Kalau sebelum nikah mungkin saya juga mikir kan gitu kan, tapi ternyata udah nikah saya ditanya. Itu pun udah anak 3 kan gitu kan ya, baru ditanya, "Bah, nanti nikah bosan nggak?" "Heeh, bosan tanya gitu ya. Ya, saya pastikan bosan. Nikah itu membosankan karena rutinitas yang ada selalu ada. Yang membuat kita tidak bosan itu adalah pemaknaan. Jangankan nikah, sholat itu bosan. Nutup aurat itu bosan. Jangankan nutup aurat, jangankan nikah. Anda umroh 1 tahun sekali aja bosan. Asli tuh. Ini saya ngomong kata orang-orang sampai ada kemarin teman saya yang kemudian mau umroh bilang ke saya, kayaknya bah umroh teh jangan terlalu sering ya. Karena nanti kekuatan rasa emosionalnya kurang. Jadi ya kalau ke benda iya. Pertanyaan saya, apa yang membuat kita tidak bosan sholat 5 waktu? Apa yang membuat kita tidak bosan berzikir? Apa yang membuat kita tidak bosan baca Al-Fatihah misalkan beratus-ratus kali, berkali-kali? Jawabannya apa? Pemaknaan. Sejauh mana Anda memaknai, sekuat itulah Anda bisa melazimi. Paham nggak maksudnya? Sebesar apa Anda memaknai, sekuat itulah Anda punya kekuatan untuk konsistensi. Konsisten. Paham nggak? Anda melihat pernikahan itu apa sih gitu? Ini penting. Gimana tuh bah jawabannya? Jawabannya ada di buku saya. Ya baca aja. Saya nggak nyuruh beli, baca. Sebab ayah numuli tara maca kernaonnya. Ya mendingannya saya nyuruh baca gitu ya. Emang ilmunya bermanfaat. Makanya kenapa di rambu pertama itu visi. Saya tulis di buku saya itu visi. Karena visi inilah yang membuat mindset pernikahan kita. Nah sih rumah tangga teh gitu. Mau ngapain sih? Enggak tuh nggak bisa dibeli. Antum jangan bilang oh nanti kalau kita mapan kayaknya rumah tangga kita aman. Enggak. Saya bukan menafikan urusan ekonomi ya, bukan. Ya bukan menafikan urusan ekonomi. Walaupun penasaran sih karena ini faktor ekonomi teh kedua, memang yang bercerai teh gara-gara ekonomi seberapa gitu maksudnya teh. Karena banyak juga yang mapan bercerai juga ya, begitu. Jadi teman-teman sekalian ya, mindset apa tentang pernikahan kita, sejauh itulah kita bisa memaknai gitu. Ada kesabaran, ada upaya. Ya, sebagaimana Anda tahu tentang harganya uang 20 juta. Mungkin Anda akan berusaha bisa-bisan dapat sebulan uang itu karena Anda tahu harganya 20 juta itu bisa beli apa aja kan gitu. Sama teman-teman sekalian. Inilah Kang Diki dan teman-teman di Tetangga Surga. Kenapa kita terus mendakwahkan tentang masalah keluarga. Setidak-tidaknya rumah tangga muslim itu punya mindset yang kuat tentang urusan rumah tangga. Itulah kenapa di buku saya rambu pertama itu visi. Kan kalau lihat buku ini teman-teman sekalian. Ini kan ada 5 rambu. Ya, buku ini masih banyak kekurangan. Buku ini bukan yang satu-satunya buku. Tapi sependek yang saya tahu buku-buku rumah tangga itu ya rata-ratanya narasinya banyak dan saya belum mendapatkan yang menganalogikan seperti perjalanan. Nah, saya tulis buku ini karena menganalogikan sebagai perjalanan. Rumah tangga itu perjalanan.
Perjalanan itu membosankan teman-teman, membosankan kecuali ada pemaknaan. Saya jamin ya, jangankan Anda jalan-jalan keliling Eropa, jangankan Anda jalan-jalan keliling Bandung ya, gitu ya. Anda bolak-balik lihat Ka'bah, kalau tidak ada pemaknaan, semulia apapun Ka'bah membosankan. Ya kalau pertama sih Anda bisa nangis ya. Kenapa? Karena takjub. Itu pun takjub karena kita jarang lihat aja. Bukan takjub tahu bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim penuh dengan perjuangan ngajak anaknya Nabi Ismail di gurun pasir. Ante pedah ningali Ka'bah sehingga nu takjub ningali Aljabar gitu. Karena biasa di masjidna teu siga Aljabar. Pas ke Aljabar, ya Allah, ceri kunaon curang teh nya. Naon bedana Aljabar jeung masjid di Tonggoh gitu nya. Udah sama atau tidak ada keutamaan. Tapi kan kusabab ya kondisi emosional gitu anu ya ibu punten bukan ibu-ibu maksudnya ada orang yang misalkan jarang lihat masjid yang hebat gitu. Ya, jarang lihat masjid pas ninggalin di masjid hebat. Nah, nikmat pisannya. Nya kakara dalam 5 waktu unggal poe satahun dirinya di Aljabar dah bosen atuh sarua. Betul tidak? Ya, jadi pemaknaan teman-teman, memaknai. Makanya kenapa di rambu pertama itu saya visi. Karena ini kekuatan supaya mindset kita itu betul gitu. Saya akan bikin 5 rambu di buku ini, teman-teman. Kang Diki ada ini? Ada ya. Saya akan bikin 5 rambu di buku ini. Ada rambu visi, ada rambu persepsi, ada rambu solusi, interaksi, ada rambu sinergi, interaksi, ada rambu solusi. Solusi itu manajemen konflik, ada di buku ini. Sependek yang saya tahu rumah tangga balik ke sini. Ada teman kita yang bacanya itu di akhir. Ini bisa dibaca di rambu keberapa aja. Antum kalau beli baca buku saya, antum bisa baca di rambu keberapa aja. Aku lagi punya konflik langsung nggak rambu ke-5 misalkan, rambu tentang solusi. Karena solusi itu manajemen konflik. Antum bisa, karena ini nggak berurutan. Tetapi sependek yang saya tahu, kita itu jarang menggunakan rambu ke-5. Kalau rambu pertamanya kuat, rambu keduanya selaras, rambu ketiganya sudah sehat, rambu keempatnya itu kuat. Insya Allah rambu ke-5 nggak banyak digunakan. Paham nggak maksud saya? Ya, kalau visinya sudah kuat, sudah jelas gitu ya. Kalau misalkan persepsi itu cara memahami diri dan cara memahami pasangan, ya itu sudah jelas, ya. Kemudian sinerginya sudah selaras, sinergi teh menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, ya. Kemudian juga interaksinya sudah sehat, gitu, ngobrol kuat 15 menit ke atas, jadi ya itu luar biasa tuh, kuat. Insya Allah konflik itu nggak banyak, insya Allah, ya insya Allah. Ya paling konflik yang tipis-tipis lah, yang ya nggak terlalu berat lah, gitu ya, tipis-tipis gitu ya. Tapi nggak akan yang mengalami yang berat gitu kan, kalau mau sampai suara saling keras, wah nggak ada. Ya, insya Allah teman-teman sekalian. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita mindset. Jadi kenapa orang bermudah-mudahan bercerai? Satu tadi apa? Karena keliru tentang mindset rumah tangga. Jadi cara pandang tentang rumah tangga teh ya sehingga begitulah apalah. Nanti mungkin kita bisa diskusi sih. Kira-kira apa yang membuat orang rumah tangga itu? Padahal dalam Islam disebut mitsaqon ghalidun. Betul ya? Mitsaqon ghalidun, ikatan yang sangat kuat. Di dalam Al-Qur'an cuma 3 tempat disebutkan mitsaqon ghalidun, tapi enggak ada di buku saya. Ya karena terlalu panjang kalau pembahasan itu. Dan ini adalah spiritual pernikahan ini namanya itu. Ya, yang yang ketiga itu adalah 1 urusan pernikahan, 2 urusan pernah disampaikan di Ngajaga juga, 2 urusan Bani Israel. Bani Israel diancam kalau melanggar janji akan ditimpakan gunung. Itu pakai kalimat mitsaqon ghalidun. Yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil perjanjian dengan 5 Rasul ulul azmi juga pakai mitsaqon ghalidun. Jadi setara memang gitunya, kuat gitu. Bayangkan urusan pernikahan disetarakan dengan Bani Israel, urusan pernikahan disetarakan dengan apa tadi? Ya, Rasul ulul azmi. Ini berarti masalahnya besar. Apalagi kalau kita bicara Rasul ulul azmi. Malu ya. Makanya kenapa gudang kesabaran kita itu sangat minim. Ya, satik-etik cerai ngeusan lamun apal kieu mah pira ya salaki telat martabak geus mikiran cerai. Ieu teh iman. Ya istri kemudian gak melayani sedikit udah mikir ternyata begini tenang
Kenapa? Mohon maaf, salah satunya itu poin pertama. Mindset rumah tangga kita itu keliru. Nggak kuat gitu. Ini penting teman-teman. Makanya kenapa di Rambu Visi ini saya jelaskan padilahnya, saya jelaskan tujuannya gitu ya. Supaya apa? Supaya melihat rumah tangga itu salah satu hal yang luar biasa. Makanya kata Nabi, fattaqullaha fin nisa, terutama untuk laki-laki. Ya, bertakwalah kalian kepada perempuan, bertakwalah kalian kepada Allah urusan perempuan, urusan istri kalian. Ya, istahlaltum furujahunna bi amanatillah. Hei para laki-laki, kalian menghalalkan farji perempuan istri-istri kalian itu dengan amanat dari Allah. Subhanallah, enggak sembarangan. Makanya kenapa ketika akad nikah terjadi sebagian riwayat mengatakan aras itu bergetar. Karena sesuatu yang haram dengan akad nikah menjadi halal. Bukankah pasangan kita sebelum nikah adalah mahram, betul? Bukan mahram? Ya, bukan mahram. Sekarang kita menjadi suaminya, sekarang Anda menjadi istrinya misalkan gitu ya. Mohon maaf ya. Ya, bisa tuduhan lain-lain kan. Ya, kita jadi suami mereka ya, dan Anda jadi suami Anda itu karena dari Allah, teman-teman. Bi amanatillah, dengan amanat dari Allah. Jadi berat teman-teman sekalian. Ya, saya kira kalau Anda punten Isya, ini untuk memperkuat ya. Kalau Anda tahu perjalanan dari sini menuju Pangalengan itu jauh, ya jauh nggak? Kalau naik sepeda jauh nggak? Naik sepeda. Ya jauh ya, naik sepeda jauh ke Pangalengan ya, jauh ya. Yang belum tahu mainlah ke Pangalengan lah ya. Ya jauh ke Pangalengan. Tapi kalau Anda baru sampai Bojong Soang, Anda baru sampai Banjaran, capek, tapi Anda tidak akan mengeluh. Kenapa? Karena masih jauh. Ngerti nggak maksud saya? Seberapa tahu kita tentang panjangnya perjalanan, sebesar itulah kesabaran yang akan kita siapkan. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya Anda baru semester 2 misalkan kuliah, capek, tapi Anda tahu bahwa perjalanan masih panjang. Sehingga saya harus lebih bersabar lagi. Sama, pernikahan kayak begitu teman-teman. Ya walau alam bisawab, ya jadi itu poin yang pertama, kenapa orang bermudah-mudahan melakukan perceraian, mindset pernikahan yang keliru. Mudah-mudahan kita dijaga ya, luar biasa. Saya senang Yuhatimah ngebahas ini, kenapa? Karena ngefeknya kemana-mana. Termasuk dalam urusan dakwah, termasuk para aktivis dakwah banyak melihat pernikahan itu ya, mohon maaf. Ya, karena tadi tidak tahu tentang ya keutamaan menikah atau tidak tahu tentang peran rumah tangga dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan poin-poin selanjutnya. Jangan kemana-mana. Ya, mari kita lanjutkan setelah Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama adalah teman-teman sekalian kita lanjutkan ya setelah sholat Isya berjamaah. Dan salah satu keutamaan sholat Isya berjamaah adalah man sholal isya fi jama'atin faka'annama sholal laila kullahu. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah maka itu seperti sholat seluruh malam. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaannya ya, dan itu juga jadi jalan keberkahan untuk keluarga kita ya, anak-anak kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, tadi yang pertama adalah kenapa bermudah-mudahan terjadi perceraian ya, begitu ya. Jadi yang pertama apa? Mindset pernikahan yang dangkal ya, mindset pernikahan yang tidak dalam gitu lah ya. Tadi mungkin nikah hanya sebatas bahkan yang paling parah itu nikah adalah momentum untuk bisa hajatan. Nah itu ya. Ya, kalau nikah itu kan momentum hajatan gitu ya. Nah, bajunya gitu ya, preweddingnya lah gitu ya. Jadi terlalu dangkal ya, memahami pernikahan terlalu dangkal. Inilah yang kadangkala kita punya mindset yang keliru atau yang dangkal, bukan yang dangkal, ya dangkal lah, sangat nggak dalam gitu ya. Yang kedua adalah ya, dan ini yang paling banyak juga, yaitu tidak menyiapkan ilmunya, tidak membekali ilmunya. Ya, padahal kita tahu bahwa ternyata salah satu objek atau targetan godaan setan yang paling besar adalah keluarga, gitu ya. Ya, makanya di buku ini saya sampaikan awas ada setan di rumah kita, gitu ya. Karena nggak sedikit kita nggak sadar bahwa setan itu ikut intervensi dalam rumah tangga kita. Ya, bukan. Jadi yang disebutkan saya bilang bukan orang ketiga ya, tapi ini makhluk kedua, gitu ya, atau makhluk ketiga ya. Yang ikut mengintervensi rumah tangga kita.
Jadi teman-teman sekalian, bekalilah ilmunya. Ya. Barang siapa yang tidak membekali ilmu, ya maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Itu perkataan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz sampaikan, man amila bi ghairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslihu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan kaidah ini pun berlaku dalam urusan pernikahan. Tidak ada orang yang menikah tidak ingin bahagia. Saya katakan bahagia bukan tujuan pernikahan. Sepakat ya? Bahagia bukan tujuan pernikahan. Tapi kalau pernikahan tidak bahagia, ada masalah. Ya, ada masalah. Jadi seperti ibadah itu tujuannya bukan untuk bahagia. Ya, oh saya ibadah supaya bahagia, enggak. Ya, ibadah itu untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan cintanya Allah. Tapi kalau kalau kita ibadah tidak bahagia, ada masalah. Ngerti nggak, paham nggak maksud saya? Bahagia itu bukan tujuan gitu. Tetapi ya kalau nggak dapat bahagia, nah ini ada masalah berarti. Wallahu alam bisawab. Nah teman-teman sekalian, jadi bekalilah ilmunya. Ya kalau nggak ada ilmunya kita nggak bisa jawab. Kalau nggak ada ilmunya kita nggak bisa jawab masalah. Anda punya 100 soal, Anda punya 100 soal, tetapi ya teman-teman sekalian, ya Anda tahu jawabannya, mudah soal, betul ya? Anda punya 100 soal, tapi Anda tahu jawabannya, mudah atau sulit? Ya, mudah. Anda punya 3 soal, tapi Anda tidak tahu jawabannya, mudah atau sulit? Sulit ya, rumit ya, begitu. Sama, begitu. Jadi jangan menuduh atau mengkambing hitamkan pasangan, mengkambing hitamkan ekonomi, mengkambing hitamkan keluarga besar, ya apalagi mengkambing hitamkan masa lalu, enggak, ya begitu ya. Begitu, apapun latar belakangnya yang penting latar depan kan begitu ya. Sepakat ya? Apapun latar belakangnya yang penting latar depan kan gitu, nggak usah lihat latar belakang. Nah teman-teman sekalian, tapi kalau nggak ada ilmunya rumit semua. Ya maka bekalilah ilmunya, termasuk urusan pernikahan, urusan rumah tangga. Makanya kenapa buku ini saya coba sesimpel mungkin, ya masih belum puas, saya sendiri belum puas. Tetapi saya membuat hanya 200 halaman. Kenapa? Supaya minimal ini yang saya tulis adalah hal-hal yang representatif. Hal-hal yang ya menurut saya cukuplah mewakili lah. Gitu ya, simpel lah gitu ya. Kenapa simpel? Setidak-tidaknya ada gambaran secara utuh A sampai Z tentang urusan rumah tangga. Ya, silahkan mohon maaf ya, bukan apa ya. Karena qadarullah saya pernah juga mendampingi atau ada beberapa klien kita yang usia pernikahannya udah 25 tahun kan gitu kan ya. Udah ada yang 30 tahun gitu. Kemarin saya ya ada yang 30 tahun, udah ada gitu ya. Tapi saya rasa masalahnya ada di salah satu 5 rambu yang kami tulis gitu ya. Ada di 5 rambu yang kami tulis. Makanya saya ingin sekali mengembangkan 5 rambu ini karena masih banyak yang harus ada turunan-turunannya begitu ya. Tapi saya cukupkan 5 rambu karena itu hal yang representatif untuk mengilmui rumah tangga kita insya Allah. Ya karena kan ada orang yang ya nggak senang, nggak terlalu dalam gitu ya, nggak terlalu dalam. Ya kalau ini ya cukup tipis. Tapi dan ukur kedul mah anggarnya beratnya gitu ya, tipis juga betul ya. Yang lagi malas mah gitu ya. Nah mudah-mudahan bisa mewakili. Yang kedua adalah tidak membekali ilmunya. Begitu teman-teman sekalian. Ya sekarang mohon maaf lagi rame-ramenya masalah healing ya, betul nggak? Seperti healing emosional, betul nggak? Ya penting nggak menurut Anda, penting nggak? Healing emosional itu penting nggak? Kalau menurut saya sih penting. Karena rumah tangga kita itu pasti akan melahirkan sampah-sampah emosi. Pasti itu. Risetnya mengatakan kalau kata Babe Jamil waktu dulu saya ikut training beliau 3 hari, itu orang-orang yang paling banyak menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang paling banyak menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita. Kenapa? Banyak faktor, salah satunya adalah karena kita sering interaksi mereka dan karena kita punya ekspektasi yang berbeda kepada mereka daripada orang lain, betul nggak? Sepakat? Anda yang sudah punya istri, ya kalau istri tetangga nggak nyambut Anda marah nggak? Anda pulang ke rumah, istri tetangga cuek nggak nanya ke Anda marah nggak? Nggak marah, ada istri orang kan, betul nggak?
Tapi Anda pulang ke rumah, istri Anda nggak nanya Anda, cuman main HP, nonton drakor gitu, nonton yang lain, Anda nggak disambut sama istri, kira-kira marah nggak? Kesel nggak? Kesel. Ya. Ibu-ibu, teteh-teteh yang punya suami, ya suami tetangga Anda pulang dari luar negeri nggak bawa oleh-oleh, Anda marah nggak? Enggak lah, suami orang kan, betul nggak? Tapi kalau suami Anda pulang dari luar negeri nggak bawa oleh-oleh, kira-kira gimana perasaannya? Ya beda kan? Beda kan? Nah itu. Kenapa? Secara logika bahwa kenapa orang-orang yang paling menyakiti itu adalah orang-orang yang terdekat kita, karena kita punya ekspektasi yang berbeda dengan orang lain. Wajar. Tapi yang tidak wajar adalah membiarkan kekecewaan itu, rasa sakit itu ada dalam diri kita, gak kita bersihin. Itulah pentingnya healing emosional atau emotional healing gitu ya. Penting gak bersihin emosi itu, penting gak? Penting. Tetapi teman-teman sekalian, ada yang jauh lebih penting adalah mengilmui peran kita. Karena salah satu ya sampah emosi yang paling besar yang akan kita hasilkan adalah sebab kita tidak melakukan caranya dengan benar. Kartos ya, cara yang tidak benar kita lakukan sebagai suami nggak benar caranya itu akan menghasilkan emosi negatif yang paling banyak. Paham nggak maksud saya? Mohon maaf, kita ngedidik anak misalkan nggak benar caranya, insya Allah anak Anda akan menghasilkan sampah emosi buat Anda yang paling banyak. Ngerti nggak Pak? Saya analogikan begini, biar kita lebih mudah. Saya umpamakan begini. Saya ya ikut macul ke petani yang tukang macul. Kira-kira petani yang suka macul di perkebunan, di kebun, kotor tuh? Kotor kan? Ada kotornya kan? Ya. Tapi sama enggak dengan kotornya saya? Beda kan? Saya kan amatir. Mun saya macul, saya ke kebun, saya ke sawah, sigana kotornya sawak-awak. Ya, tapi orang ahli pacul, ahli kebun, ya paling kotornya cuma sampai lututnya aja. Kenapa? Karena sudah ahli, melakukan caranya dengan benar. Ngerti nggak? Saya butuh bersih, dia pun butuh bebersih. Tapi bebersihnya saya itu pasti lebih banyak, ngerti nggak? Lebih menghabiskan waktu daripada dia yang ahlinya. Paham? Saya analogikan yang kedua. Saya cuci piring, karena saya nggak punya wastafel, gocor gitunya, tina tong dibawahkan. Ya nyuci piringnya saya dengan nyuci piringnya istri saya pasti beda. Ya, kalau saya nyuci piring siga mandi sawak-awak basuh. Itu basuh tak kadieu teh. Istri saya henteu basuh ngan saukur sukuna hungkul. Kenapa? Keahliannya beda. Saya harus mengeringkan dari basahnya nyuci piring. Istri saya pun sama. Tetapi istri saya enggak terlalu basah daripada saya. Ngerti enggak? Karena istri saya melakukannya dengan benar. Saya melakukannya amatir. Bahkan mungkin pra-amatir. Mungkin. Ngerti enggak? Dua-duanya butuh bersih. Sama, emotional healing itu penting. Jadi jangan mendewakan dulu emotional healing. Kita itu harus healing, betul. Tetapi sebelum Anda healing, ya benarkan dulu caranya. Ngerti gak maksud saya? Saya tidak menafikan pentingnya kita proses healing emosi, penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah benarkan pola kerjanya. Karena pola kerja yang tidak sesuai, yang tidak pakai ilmu, itu akan melahirkan banyak emosi. Ngerti? Bisa dipahami? Iya. Begitu. Tukang kaput, tukang ngaput, tukang ngajahit ya. Itu pasti capek. Tapi capek mana jeung si Hasan utara ngajahit? Saya tukang jahit butuh istirahat. Saya juga lamun bikin baju butuh istirahat, tapi kan beda. Kemudian lebih kesel saya gitu. Ya, paham maksud saya? Sama. Makanya ilmui. Anda jangan dulu tahap keduanya langsung langsung healing gitu. Ya, melakukan prosesnya dengan benar itu yang membuat kita tidak akan banyak emosi negatif maksud saya. Ya, ngerti gak? Oke. Maka yang kedua ilmui. Sering sekali, mohon maaf teman-teman sekalian, perceraian terjadi karena memang tidak diilmui. 3 hari istrinya diancam cerai. Istrinya datang konsultasi setelah kemudian bilang, "Bah, saya itu baru 3 hari udah diancam cerai." Kenapa? Karena suaminya nggak paham tentang tadi rambu persepsi, nggak paham tentang sifat perempuan. Ya katakanlah namanya Santi ya, karena suami istrinya itu banyak bicara, jadi suaminya nggak mau istrinya itu banyak bicara. Ya saya bilang perempuan mana yang tidak banyak bicara? Dan banyak itu persepsi kita laki-laki, dan bagi mereka mah awet sakit itu begitu.
Jadi 20.000 kata sehari semalam, ya itulah perempuan paling pendiam di antara mereka. Jadi paham nggak maksudnya? Banyak teh menurut kita, dan menurut mereka mah, aku mah enggak ada biasa-biasa kan gitu. Ya, jadi mohon maaf karena rambu persepsi ini nggak dilakukan, nggak diperhatiin, akhirnya menuduh perempuan banyak ngomong. Ya, Santi, kamu itu ya, kata si Santi ini cerita ke saya, suaminya sampai bilang begini, padahal waktu itu lagi honeymoon di salah satu villa di Dago, kemudian dia bilang lagi honeymoon aja, bah. Ya, maksudnya honeymoon lagi bulan madu, gitu, baru 3 hari nikah lah. Ya, suaminya bilang, kamu itu ya kalau ditanya nama siapa, pasti kamu cerita dulu dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad, gitu. Saking keselnya ya suaminya. Jadi nama kamu siapa? Itu saat saya jawab, namaku Santi. Itu cerita dulu tuh. Ya cerita Nabi Adam lahir gimana sampai datangnya Nabi Muhammad baru nama saya Santi. Itu suaminya sampai bilang begitu, nggak sakit hati gimana coba? Ya kenapa? Karena tidak bisa memahami dalam persepsi. Ya ilmui. Dan saya merasakan, oh Masya Allah, ketika kita ilmui kita nggak marah. Ya berapa banyak para istri yang tidak mengilmui. Kenapa ya, bah suami saya menikah garing. Ya gampang saya bilang kalau nggak mau garing tinggal di banjurnya kan basah. Ya enggak bah, mereka susah ngomong. Saya bilang satu, memang laki-laki itu susah ngomong karena keterbatasan verbal kan. Ya 7.000 kata sehari semalam kan gak sebanding dengan perempuan yang 20.000 kata sehari semalam. Oke, yang kedua memang banyak para suami yang tidak meniatkan saya bilang untuk ngobrol. Ya atau Anda atau memang Anda salah cara ngobrolnya, saya bilang begitu. Walau alam bisawab. Sampai si istrinya bilang begini. Ya, ini ada suami istri, ya saya harus menengahinya. Dia bilang, "Dia mah bah jarang ngobrol dengan saya." Suaminya sampai kaget, "Hah? Jarang ngobrol?" Kaget suaminya. Dia main HP terus. "Hah? Main HP terus?" Tapi memang dia main HP itu karena pekerjaannya, main laptop itu karena pekerjaannya. Karena beliau adalah konten kreator. Ngerti gak maksud saya? Ya, saya bilang ke perempuannya, saya bilang, Anda ini rumah, saya bilang ini rumah. Ini dibeli sama suami Anda, hasil konten. Paham gak? Kendaraan yang ada di garasi itu kan hasil konten. Nah terus kemudian prosesnya Anda celak, hasilnya Anda nikmati. Terus laki kudu nyegik gitu. Ya, ambil menang duit tiba-tiba gitu. Kan itu. Tapi kan bah jarang ngobrol. Nah itu masalahnya, Anda ngajak ngobrol ketika suami lagi main HP, nggak bisa saya bilang. Hati-hati teteh-teteh kalau punya suami lagi diajak ngobrol lagi main HP nggak bisa. Suami manapun itu insya Allah alam dunia jeung akhirat lah. Insya Allah, saya juga sama. Lagi baca, lagi main HP, lagi main laptop, lagi nonton bola, nggak bisa. Hati-hati kalau titipin anak 3 tahun, 2 tahun ke suami yang lagi nonton Persib, bahaya itu. Persib selesai anak hilang itu. Serius. Maka masalahnya teteh ngobrol ya suami lagi baca buku, lagi main HP ya sambil ngobrol ya gitu ya sambil masak, orang sambil di dapur, sambil nyetrikaan. Beres nyetrikaan, suami nggak respon tuh udah kamu mah aku ajak ngobrol tuh menikah nggak respon terus, hari ke HP dijawab wae, HP diceklan wae, hari aku menikah dibiarin. Oh mulai panjang kemana-mana teteh. Ya. Masalahnya Anda ngajak ngobrol dengan suami yang struktur otaknya itu beda dengan struktur otak perempuan. Nah ini ada di rambu persepsi. Jadi pahami. Ya, makanya kalau ngajak ngomong suami ada tekniknya. Seperti apa, bagaimana? Saksikan episode berikutnya. Ya. Ada di buku ini, baca. Yang ketiga, kenapa ya? Bermudah-mudahan dalam perceraian, yang ketiga adalah minimnya sabar. Minim sabar. Ya minim banget, energi kesabarannya enggak banyak gitu. Ya bahkan yang nomor 3 ini adalah buah daripada salah satu buah daripada poin kedua. Karena tidak mengilmui, akhirnya sabarnya minim. Kartos deh. Ya, karena sabar itu bukan hanya dimensi emosi teman-teman, dimensi perasaan, enggak. Sabar itu juga adalah dimensi ilmu. Mana dalilnya? Lihat Quran surat Al-Kahfi ayat ke-68 atau 63 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra." Wahai Musa, Anda bagaimana bisa sabar dengan sesuatu yang Anda enggak ada ilmunya, kata Nabi Khidir.
Lihat kalimatnya, wahai Musa bagaimana Anda bisa sabar dengan sesuatu yang Anda enggak punya ilmunya. Jadi sabar itu bukan hanya dimensi perasaan, ya bukan hanya dimensi emosional, tapi termasuk juga dimensi ya logika gitu, maksudnya akal, ya, dimensi intelektual gitulah. Saya punya 100 hadis, saya hafal 100 hadis misalkan tentang sabar. Saya hafal 100 ayat tentang sabar. Tapi kalau disuruh benerin motor, benerin mobil, insya Allah lebih sabar montir daripada saya. Ngerti nggak? Walaupun montir mungkin nggak banyak hafal hadis sabar, ayat sabar. Kenapa? Karena dia ilmunya lebih banyak daripada saya. Saya beborah menerken motor, ya muka kenal pot itu bisa. Mohon maaf misalkan, ya saya akan banyak tidak sabar. Jadi sabar itu bukan hanya ya dimensi emosional, menurut saya ya, tapi juga ada dimensi ya mungkin kalau katakanlah dimensi intelektual lah, dimensi keilmuan gitu ya, ngaruh banget. Nah minim sabar, ya dikit-dikit pengennya cepat selesai, nggak mau menjalani proses, ya nggak mau bertahap, hayangna cespleng. Ya pinginnya langsung sekaligus jadi, sekaligus bisa, sekaligus berubah. Nah ini masalah. Gak mau menjalani prosesnya. Begitu teman-teman sekalian. Nanti ada rumusannya bagaimana bisa sabar dalam rumah tangga. Begitu insya Allah ya teman-teman sekalian. Ya, yang keempat kita percepat ya jam 8 nih. Ya. Yang keempat bahkan dari minimnya sabar ini subhanallah teman-teman sekalian akhirnya banyak membandingkan. Ini yang kadang-kala membuat kita tidak bersyukur. Banyak membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang. Hati-hati itu. Pasangan kita dengan pasangan orang. Kenapa ya suami saya sama-sama ikut ngaji, tapi kok dia mah cepat berubah atau kelihatan berubah nggak kayak suami saya misalkan. Kenapa teman saya mah kalau ikut kajian itu cepat berubah? Hei, titik tumpu setiap orang itu berbeda. Hati-hati, jangankan membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Diri kita jangan pernah dibandingkan dengan diri orang lain. Kenapa? Prosesnya berbeda. Titik tumpunya berbeda. Titik tumpu teh mimitina gitu. Ya, titik tolaknya berbeda. Ya, si A, si B, si C sarua ngaji. Nah, hanya si A mah gancang berubah. Hari si B mah rada hese, hari si C mah misalkan hese pisan. Da si A mah saat ngaji ge bekalna geus 50 atuh. Matak pantas sih menang 70 oge gitu. Sages ngaji. Hari si B nah ngan 50 ya teu nambah-nambah. Ya asalna ge 30. Hari si C nah ngan 20 sages ngaji teh, asal lagi min 20 gitu. Ngerti enggak maksudnya? Jangan pernah dibandingkan. Kadang membandingkan inilah yang membuat kita tidak bersyukur, bahkan mohon maaf, jangankan menerima pasangan, menerima diri kita aja sulit. Kenapa? Karena kita selalu membandingkan dengan orang lain. Nikmati prosesnya, lihat progresnya gitu. Kartas deh, termasuk para suami. Begitu. Para suami banyak yang membandingkan, hanya istri saya teh ongkos sampai 3 kali kajian teh. Tapi ya Allah, ke anak menikah marah-marah wae. Saya bilang masih untung ente teh ke cover ke sama pengajian. Kalau enggak kajian seminggu 3 kali itu anak bisa dimakan saya bilang. Eta budak bisa digegelan curang gitu kan. Maksud saya pelan gitu maksudnya enggak semua titik tumpunya sama teman-teman. Bisa jadi dia masak itu teh marah teh masih untung. Kenapa? Dalam muntah ngaji ditampilin, dicuit, dijengut gitu. Ngerti enggak? Jadi lihatlah progresnya. Nah inilah pentingnya ta'aruf sesudah menikah. Gitu. Penting ta'aruf sudah menikah. Oh pantesan istri saya. Jadi kita paham titik tumpunya. Saya termasuk yang mohon maaf abai dulu di awal-awal nikah memahami pasangan. Ya kadang-kala standar kita kok dia nggak bisa kayak saya, kok dia nggak bisa kayak saya. Ya karena saya titik tumpunya berbeda teman-teman. Itu yang saya abai. Antum jangan lah ya. Ya insya Allah lah. Saya juga udah tobat banyak-banyak minta maaf gitu ya. Ya karena standar saya itu berbeda ternyata. Di medan ini, di medan yang lain tentu dia yang lebih gitu ya. Tapi di medan ini kenapa ya nggak bisa? Kenapa ya nggak bisa? Apalagi nanti memahami tipe kepribadian, apalagi memahami dengan gaya belajar, apalagi memahami 8 tipe kecerdasan. Wah enggak teh. Ya makanya saya senang memahami manusia itu. Kenapa? Makin rileks kita ngadapin pasangan teh. Oh pantesan gitu ya.
Begitu. Terima kasih ya. Begitu. Jadi itu poin keempat, banyak membandingkan, hati-hati. Terlalu banyak membandingkan ini membuat kita akhirnya tidak bersyukur, cepat kering ya rasa cintanya kan akhir dan akhir karam. Ya udahlah selesai aja gitu kan. Udahlah selesai aja gitu ya. Kurang bersyukur. Kekurangan bersyukur ini akan dimanfaatkan oleh setan. Yang kelima adalah terakhir abai merawat cinta. Cintanya nggak dirawat, nggak ada niat untuk merawat cinta. Ini masalah teman-teman. Ya, disangkanya kalau ada masalah cerai beres, enggak. Ya, akan menyisakan masalah baru. Saya tidak mengatakan nggak usah bercerai, enggak. Tetapi mohon maaf, Anda sudah niat enggak merawatnya? Anda sudah ada upaya belum? Sudah ada usaha belum? Ya, maksiat dan taat itu sama-sama butuh usaha, sama-sama butuh usaha. Tapi beda hasil gitu. Ya iman. Emang mohon maaf, misalkan kalau bercerai selesai masalah belum tentu juga. Menyisakan masalah yang lain. Ya, saya tidak mengatakan bukan mengharamkan cerai ya, tapi jangan jadi karena jadi lifestyle. Oh, apalagi punten para tokoh lihat ya, atau beberapa misalkan selebgram atau influencer misalkan mudah cerai, komodi urang caranya influencer lain, ya jelema beunghar lain, cenah gitunya, tokoh lain, ya wajar we urang cerai mah cenah gitu. Nah, ini masalah ya teman-teman sekalian. Ya, saya tanya, Anda sudah niat belum? Kesabaran Anda seberapa? Begitu ya. Wah banyaklah teman-teman, ini sudah jam 8 tapi 5 ini saya kira insya Allah ya mudah-mudahan cerai tidak jadi lifestyle, jadi gaya hidup. Ya kenapa jadi gaya hidup? Karena terlalu bermudah-mudahan, nggak gampangkan gitu ya. Ya, apa faktor yang membuat bermudah-mudahan? Tadi apa? Satu, mindset terhadap pernikahan yang dangkal ya. Kemudian tidak cukup ilmu. Yang ketiga adalah ya sedikitnya energi kesabaran, yang keempat adalah terlalu banyak membandingkan, dan yang kelima adalah abai merawat cinta. Ya, subhanallah iman, perjuangan menurut saya pilihan. Ya, riset yang mengatakan dalam buku Wonderful Couple, Pak Cahyadi Takaryawan itu dalam buku Wonderful Couple menukil sebuah jurnal yang diterbitkan oleh lembaga konselor ya rumah tangga di, saya lupa lagi di negara mana, yang jelas bukan di Indonesia. Itu mengatakan urusan kasih sayang dan cinta bukan hanya urusan rasa, tapi urusan pilihan. Bukan hanya urusan perasaan, tapi urusan pilihan. Itu punten, itu yang ngelakuin riset itu non muslim. Tapi saya mengaminkan hasilnya. Benar saya bilang, bukan hanya urusan perasaan, tapi urusan pilihan. Pertanyaan selanjutnya, ya apa yang membuat kita punya ukuran untuk memilih? Jawabannya satu, keimanan. Paham ya? Keimanan yang membuat kita harus memilih. Iman bilang ini baik, iman bilang ini buruk, iman bilang ini lakukan, iman bilang ini tinggalkan. Pilihannya bukan hanya kepada urusan keinginan kita atau kultur budaya kita, tapi keimananlah nanti yang akan membuat kita pilihan-pilihan itu, termasuk mencintai ataupun membenci. Maka teman-teman sekalian ini penting ya, nanti kita mudah-mudahan ada materi agar cinta bersemi indah seperti apa gitu ya, tetap terawat cinta ya. Yang pasti cinta harus diupayakan, cinta harus diperjuangkan. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sekalian, terima kasih Mang Diki. Ada tanya jawab? Enggak ada? Alhamdulillah. Oh ada. Ya. Oke, luar biasa ya untuk materi kita di malam hari ini, banyak sekali mengingatkan kita, menjadi pengingat buat kita terutama yang udah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga. Semoga semakin matang, semakin siap, jangan semakin takut Kang ya. Semakin siap, semakin diilmui. Baik, buat teman-teman kita kasih kesempatan untuk bertanya, boleh? Ada yang mau bertanya? Satu, boleh, kita laki-laki dulu ya. Nanti akhwat ada yang bertanya enggak? Oke, boleh teh. Boleh Kang? Ya, bismillah, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mau menanyakan tentang visi dalam pernikahan dan sama yang mau gitu maksudnya. Jadi terkadang
visi sama tapi nggak mau gitu. Jadi mending pilih yang mau atau yang sevisi gitu maksudnya. Oh ya, pilih yang mau atau pilih yang sevisi. Atau maksa yang sevisi gitu. Ini Afwan baru saja sebelum menikah ya? Iya, ya. Oke. Udah mungkin itu aja. Pilih yang mau atau pilih yang sevisi gitu ya? Ya kayak yang sevisi itu misalkan nggak mau gitu. Oh, iya. Apa harus dipaksa yang sevisi atau Oh gimana? iya iya gitu. iya. Oke. Ya, saya jawab dulu ya. Boleh? Ya, kalau boleh kalau saya jawab pilih yang mau karena yang mau pasti mudah untuk sevisi gitu lah ya. Begitu, pilih yang mau. Kalau yang nggak mau mah saya lah dipaksa oke lah ya. Begitu. Cinta bertepuk sebelah tangan Kang, teenakeun mau disada lah ya gitu. Iya. Dan nggak usah kalau walau alam mungkin saya tipenya tipe elehan ya. Mungkin ya. Nggak apa-apa lah saya dikatakan ya apa namanya saya dulu pernah ta'aruf dan ditikung. Ya, dan itu cukup menyakitkan karena kita sudah banyak harapan dengan si dia gitu. Ini mudah-mudahan istri saya nggak nonton. Astagfirullah. Mohon maaf Uma ya. Ya, jadi teman-teman dari itu. Nah, bagi saya teman-teman bilang, "Wah, ya paksakan hajar, ulah eleh gitu dan sebagainya." Tapi saya memilih untuk tidak. Saya memilih untuk ya kalau dia memilih yang lain ya buat apa untuk kita kan gitu kan. Jadi ya udah dan alhamdulillah sekarang mendapatkan yang lebih baik dan Allah membukakan semuanya. Jadi kalau menurut saya yang mau aja. Yang mau itu mudah dengan supaya yang mau itu lebih mudah untuk sevisi. Makanya puntennya kalau ta'aruf jangan lihat CV aja, nggak cukup CV. Ya undur ilaiha, lihat, ajak ngobrol, maksudnya tentu dengan mahram bukan berdua-duaan ya. Mohon maaf ya bukan ikhtilat, bukan ya. Tapi maksudnya temui orang tuanya, ajak ngobrol, tanya gitu ya. Anda nyaman nggak? Ya kalaupun dalam CV-nya mungkin tidak banyak harapan, tapi ternyata kalau udah ngobrol dalam pengertian nyaman, ada kesamaan, ya udah jalan gitu. Ya banyak juga yang lihat CV, ya, apa namanya itu bagus gitu ya. Ini nih ideal nih cocok nih gitu. Tapi pas diajak ngobrol Hasem ya, gitu ya. Tahu Hasem? Ya, itu enak, itu nyaman, ya, judes gitu ya. Ya, menurut saya begitu. Jadi saran saya yang mau karena kalau yang mau lebih mudah sevisi. Yang nggak sevisi, yang sevisi nggak mau nggak apa-apa. Mungkin dia ada jodoh yang lain. Sip, maju terus Kang. Oke, terima kasih Bah. Terus selanjutnya Ahwat boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya untuk kami yang belum menikah, Ya. dengan banyak yang terjadi perselingkuhan, ya banyaknya hal yang terjadi tentang pernikahan, gimana untuk mengatasi rasa takut mungkin Ustadz? Iya. Itu sih. Iya ya. Sebenarnya kita belum ngomongin perselingkuhan ya. Ya, karena memang ini perselingkuhan punya pembahasan lain. Nanti mungkin panitia bisa bahas perselingkuhan lebih dalam ya, lebih khusus lah ya. Dan judul yang lebih provokatif lah ya. Ya. Itu ya, lebih provokatif. Tapi memang perceraian, perselingkuhan itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi yang belum menikah. Begitu. Terutama punten ya, yang misalkan punya rekam jejak keluarga atau lingkungan sekitarnya yang kadangkala mengecewakan. Nggak sedikit juga orang yang nggak mau nikah karena nggak mau seperti misalkan orang tuanya yang gagal berkeluarga, ada yang kayak begitu ya. Tapi itulah yang menjadi motif pernikahan. Saya bahas di Rambu Visi, orang itu bisa menikah, bertahan itu banyak ikatan. Ada ikatan keluarga besar, ada ikatan profesi ada. Ya nggak bercerai karena sama-sama profesinya gitu. Misalkan sama-sama dokter, sama-sama PNS, ASN ada misalkan. Bahkan ada yang nggak bercerai tapi ya dua-duanya udah pada tahu punya selingkuhan masing-masing gitu kan ya. Nah, ada juga ikatan orang itu bertahan rumah tangga, ada ikatan anak, ada. Ada sampai yang minta bercerai karena anak-anaknya udah besar baru istrinya minta cerai, ada. Ya kemarin-kemarin kenapa nggak minta cerai? Karena masih ada anak-anak udah besar sekarang jadi ceraikan saya. Ada yang kayak begitu. Ada lagi ikatan keluarga besar.
malu ya, malu sama ayah bunda, ada. Nggak bercerai kenapa? Sayang ke ayah bunda, tapi diri sendiri bubuk gitu ya. Diri sendiri hancur gitu ya. Ada yang begitu? Ada. Ya. Jadi tapi ikatan yang paling kuat itu adalah ikatan visi, ikatan niat. Ya, apa yang membuat kita menjalani kehidupan rumah tangga? Itu aja. Ya, bagaimana? Makanya yang pertama adalah luruskan niat. Luruskan niat. Buat apa kita berumah tangga? Buat apa kita nikah? Buat apa kita punya pasangan? Luruskan niat. Ya, yang kedua adalah cuman dua aja. Yang kedua adalah tawakal kepada Allah. Tidak ada yang pasti, teteh ya. Semuanya akan teteh sekalian gak ada yang pasti. Tapi kalau niat sudah lurus, insya Allah Allah yang akan memberikan jalan semuanya. Pertanyaan saya, semenjak kapan kita bisa memastikan hidup? Semenjak kapan? Gak ada yang pasti. Sepakat ya? 2 tahun pandemi sudah mengajarkan kita gak ada yang pasti. Maka bagaimana termasuk punya anak, takut gitu ya. Ya wajar, tapi yang tidak wajar adalah tidak bersandar kepada Allah. Jadi justru menurut saya ketakutan-ketakutan itu sebagai bridging atau yang bisa menjembatani kita makin tawakal kepada Allah. Bagus takut teh, bagus khawatir teh. Ya kadang-kala khawatir mah jadi tawakal, betul nggak? Ya sering nggak Anda ngalamin kayak begitu? Ya motor ke raya STNK ana, ya pajakna lunas, helmna alus, motorna alus, kadang-kala poho bismillah oge. Tapi eta rek ulin ka Pangalengan, ya tanapi rek ulin ka Lembang. Motor ya pajaknya habis, SIM-na tinggalin, helmna teu sesuai SNI, ya bana rek bocor, eta teh mimiti naik nepi ka nepi, oh tawakalna tarik teh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gitu ya. Ya nepi ka tiap berrompi hijau deg gitu ya, ternyata satpam kan gitu, disangkana polisi sieun ka tilang, itu nggak doa tariknya. Jadi kadang-kala teteh ya, kalau kata Said Nursi, taunya kelemahan diri kita itu membuat kita makin tawakal kepada Allah, dan itu bagus. Teteh khawatir seperti itu bagus. Ya maka saya sering sekali menggunakan metode ketakutan. Ya gimana kalau nanti suami teteh misalkan LGBT? Siapa yang jamin? Gimana kalau suami teteh misalkan baru 3 bulan aja lalu ninggalin sholat? Siapa yang jamin? Gimana kalau suami teteh misalkan baru 2 bulan aja ketemu mantannya? Siapa jamin? Gimana kalau sudah punya anak 3 nanti teteh suaminya kemudian terlibat pinjol? Siapa yang jamin? Ayo, makin takut kan? Iya teman-teman sekalian. Ya saya senang dengan metode ini. Kenapa? Supaya kita tahu diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Sepakat gak? Supaya kita tahu, akhirnya apa? Kita makin tawakal kepada Allah. Ya, saya nanti Anda bisa aman dengan pasangan. Oke, Anda bisa aman dengan pasangan. Lalu bagaimana dengan anak? Ya, makanya ya kekhawatiran itu kita itu nggak pernah selesai. Maka gimana tuh saya jadi khawatir menikah? Luruskan niat. Gimana cara meluruskan niat? Tadi ilmui. Kenapa kita nikah? Kenapa kita harus punya pasangan? Buat ngapain pernikahan? Apa tujuan pernikahan? Apa keutamaan pernikahan? Naon atubah? Silakan ada di buku ini. Ya, jadi minimal yang nanya harus tahu bukunya, ya yang punya bukunya, betul. Jadi tahu ya. Karena menurut saya itu yang membuat kita kuat. Yang kedua adalah tawakal kepada Allah. Tawakal itu di awal, bukan di akhir ya, teman-teman. Paham nggak? Tawakal itu di mana? Di awal, bukan di akhir. Buktinya apa? Kita kalau mau berangkat doanya apa? Bismillahi tawakal tuh, betul tidak? Itu pas ketika mau berangkat atau ketika sampai di tempat tujuan? Pas mau berangkat, berarti tawakal di awal atau di akhir? Tawakal di awal atau di akhir? Di awal. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, at-tawakkulu a'dzamul asbab. Tawakal itu sebesar-besar sebab teman-teman sekalian. Sebab yang terbesar Allah berikan pertolongan kepada kita, kita tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu jaminan dari Allah. Surat At-Tolak lihat, barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi dia. Allahu kafihi. Allah akan mencukupinya. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Gitu kan? Apa lagu itu kan? Iya, Allah yang akan mencukupinya. Kapan Allah mencukupi kita? Ketika kita menyandarkan diri kepadanya. Ya, berapa banyak kita tidak ditolong oleh Allah, berapa banyak kita itu tidak dibantu oleh Allah, berapa banyak kita itu nggak dapat solusi dari Allah karena kita menggantungkan kepada akal kita, kepada kemampuan kita, kepada intelektual kita, kepada harta kita, kepada kedudukan kita. Akhirnya apa? Allah nggak mau bantu kita. Adzan awal itu subuh. Bisi.
Bisi orang terjadi, oh setengah opat kan itu. Ya, paham nggak teman-teman sekalian? Ya sudah, tawakal aja. Ya deg-degan teh sama. Ya saya juga nggak bisa. Jadi saya juga nggak bisa jamin gitu ya. Tenang teh, nanti kita ada anak nggak ada yang bisa jamin. Ya berapa banyak di kita nggak tahu, ternyata punten misalkannya, oh suaminya ternyata punya kecenderungan seksual yang salah misalkan, atau perempuan istrinya misalkan ada kecenderungan yang seksual yang salah. Hei para suami, siapa yang menjamin istri Anda itu masih virgin? Istri Anda masih virgin ketika dinikahi pertama. Calon Anda itu misalkan masih virgin, siapa? Gak ada yang jamin, betul gak? Takut gak Anda kalau nanti punya istri ternyata ketahuan pas malam pertama atau setelah 2 hari atau setelah 1 minggu ternyata ya dia tidak virgin itu namanya sih? Perawan misalkan gitu. Siapa yang jamin? Deg-degan tuh. Ya deg-degan orangnya. Terus kemana ngecek saat nikah? Ya ini juga saya nggak tahu kan gitu, gimana caranya? Ya subhanallah, maksud saya adalah ini kalau dari laki-laki ya, sama, kita juga punya kekhawatiran yang sama. Oleh karena itu lurusin niat. Nanti Allah kasih solusi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan ini teman-teman berlaku bukan hanya orang yang mau merubah tangga saja, termasuk orang yang sudah menjalani rumah tangga. Saya kenapa nulis buku ini? Salah satunya adalah saya ingin mengingatkan diri saya pribadi. Terus jadi yang cirik. Udah dipanjangin. Sudah ya. Sudah. Kita ada satu lagi Bah ya, pertanyaan dari sahabat online Bah. Ya. Ada titipan pertanyaan dari yang nonton via online. Bismillah, izin bertanya, jika bercerai karena suami selingkuh dan ternyata setelah bercerai keluarga suami malah menyalahkan saya, berarti dia Bah, saya Bah. Iya. Bisi Bah. Bagaimana seharusnya sikap dia berarti Bah. Iya. Siapa? Mengapa? Oh sudah bercerai? Nah setelah bercerai si keluarga suaminya itu tuh menyalahkan si perempuannya. Mantan istrinya berarti atau perempuannya gitu ya. Udah bercerai. Lalu bagaimana sikapnya? Ya menurut saya sikapnya ya lempeng-lempeng aja. Maksudnya nggak perlu harus fokus di gimana ya. Maksud saya adalah kan sikap keluar begini. Jadi ada kondisi yang kita tuh nggak bisa mengendalikan orang gitu. Ngerti nggak maksud saya? Penting kita sudah jelaskan dan terbukti bahwa suaminya selingkuh gitu kan ya. Kemudian juga terjadi perceraian. Kita tetap disalahkan. Ya semua juga ada konsekuensinya menurut saya gitu. Dan itu kalau sudah pilihan Anda dan Anda merasa benar, Anda juga tidak berhak untuk mengendalikan orang supaya bisa bersikap baik atau berpandangan baik kepada Anda. Clear kan? Ya udah. Nggak semua sikap baik kita itu disenangi orang gitu ya menurut saya. Yang penting Allah ridho, selesai. Nanti kan itu mantan keluarga suami saya jelek ke saya. Duli. Bagi saya mah. Nah nggak semua kita bisa mengendalikan semua orang tuh. Sepakat gak? Yang penting kita sudah jelaskan, nanti kan harga diri saya, sudah Allah Al-Mu'iz, Allah Al-Mudil, Allah yang memuliakan, Allah yang maha menghinakan, gampang. Ya, jangan terlalu sibuk dengan pandangan orang. Gitu. Ya jadi kalau kita sudah merasa, ini syaratnya kita sudah merasa benar, bismillah dengan berbagai pertimbangan, ya misalkannya, dan yang kita lakukan adalah apa? Satu tetap adalah ikhlas tos, yang kedua banyakin istighfar. Kenapa? Banyakin istighfar, bisi orang ya ujub, bisi memang keputusan orang teh ya tidak tepat. Udah, tapi Anda juga nggak usah insecure juga, nggak usah, aku teh sebetul gitu salah gitu ya, aku tuh jadi nggak enak, nggak usah. Dan Anda juga nggak usah berharap mereka juga berubah, bersikap baik atau berpandangan baik kepada Anda, dah memang manusia kan begitu. Jadi ya saran saya adalah Anda fokus ke lingkar dalam, jangan fokus ke lingkar luar. Anda fokus kendalikan diri Anda. Dan Anda jangan fokus untuk mengendalikan orang lain. Ya selama itu bukan persidangan, selama itu tidak butuh klarifikasi, atos gitu kartos deh.
Ya, walau alam bisa. Dan dua aja, satu tetap ikhlaskan, yang kedua banyak istighfar. Kenapa? Istighfar inilah yang kemudian akan menjaga kita, melindungi kita, ya, dan akan mendatangkan cinta Allah. Nanti Allah yang tahulah kapan kita dimuliakan, kapan kita dihinakan. Relax kita, insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman. Hatur nuhun. Mudah-mudahan berfaedah. Alhamdulillah. Jadi 5 ini masalah Kang Diki, masalah apa? Perselingkuhan. Perselingkuhan. Perselingkuhan ini belum ya kita bahas ya. Mudah-mudahan kita tunggu dari panitia ya, judulnya yang lebih provokatif begitu ya, tentang perselingkuhan biar lebih hangat membahasnya. Ini baru masalah apa namanya? Perceraian. Ya, kenapa perceraian itu bisa jadi lifestyle ya atau gaya hidup? Karena terlalu bermudah-mudahan dengan 5 sebab tadi ya. Ya, kalau ini merasa bermanfaat, tulis lagi di status WA Anda ya, kemudian atau di Instastory Anda. Ya, mudah-mudahan ini jadi jalan silaturahim kita, jadi asbab kebaikan untuk saudara-saudara kita yang belum berumah tangga, jadi makin pede, yang sudah berumah tangga makin bersyukur. Terima kasih. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.